Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat min ghad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a fi kitabillah falahu bihil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahi nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tayyib, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya atas nama Ahmad Baihaqi Al-A'raf, saya mahasiswa PTQ Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Fakultas Dakwah semester 5. Di sini saya ingin membuat satu video yang insya Allah untuk memenuhi ujian tengah semester dalam tanda kutip UTS mata kuliah Public Speaking 2 dosen pengampu Dr. Tubagus Suhyudi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, di sini saya ingin mengangkat sebuah tema tentang hakikat Iqra yang sebenarnya, tentang hakikat Iqra yang sesungguhnya. Baik, Iqra secara etimologi atau bahasa merupakan awal dari kata bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u qira'atan, yang artinya membaca. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, Iqra itu bukan sekedar membaca, tapi menganalisa, memahami, mendalami, serta meningkat tabir-tabir yang ada di dalam Al-Quran. Menurut Prof. Nasaruddin Umar, merupakan salah satu rektor PTQ sekaligus imam besar Masjid Istiqlal. Beliau mengatakan bahwasanya hakikat Iqra itu ada 4 poin. Poin yang pertama ialah how to read, bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan fasih. Walaupun dalam tanda kutip kita selaku hamba Allah yang dhaif, umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum tentu apa yang kita baca mengerti, belum tentu apa yang kita baca bisa dipahami dengan baik. Tapi jangan takut, jangan khawatir, karena Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ganjaran-ganjaran yang berlipat ganda kepada kita semua selaku yang membaca. Kemudian poin yang kedua, bahwasanya Iqra itu bukan sekedar how to read, tapi how to understand. Bagaimana cara kita memahami isi kandungan Al-Quran dengan baik. Kemudian poin yang ketiga, bahwasanya Iqra juga bukan sekedar how to read, how to understand, tapi how to learn. Bagaimana cara kita memahami isi kandungan Al-Quran, baik dari takwilnya, tafsirnya, asbabun nuzulnya, sehingga kita pun bisa mengkajinya lebih baik dan benar untuk ke depan nanti. Kemudian hakikat Iqra juga bukan sekedar how to read, how to understand, how to learn, tapi bagaimana cara kita menyingkap tabir-tabir
misteri yang ada di dalam Al-Quran, baik kejadian-kejadian lampau, kejadian saat ini, ataupun kejadian yang di masa akan datang, sehingga kita bisa memetik ibrah, pelajaran, agar bagaimana cara kita untuk menumbuh kembangkan kualitas hidup yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, di sini akan saya jelaskan secara spontanitas dengan penjelasan yang insya Allah mudah dipahami, mudah dimengerti, dan bisa diaplikasikan dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril alaihissalam menjadi mulia. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang paling mulia, menjadi manusia yang paling terfavorit, sehingga disanjung-sanjung oleh berbagai macam ulama, berbagai macam kiai atau ustaz. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada kita, dan kita pun selaku umat akhir zaman, umat yang selalu dinanti-nanti oleh kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu sungguh amat rugi kalau seandainya kita selaku umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW, selalu mengabaikan, selalu membuang waktu kesempatan emas untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan pedoman, karena Al-Quran merupakan petunjuk yang bagus untuk kita merubah kehidupan yang tadi jelek menjadi lebih baik lagi. Maka dari itu saya mengajak pada rekan-rekan sekalian, pada para jamaah untuk senantiasa membaca Al-Quran. Bukan sekedar membaca, kita membaca ciptaan-ciptaan Allah, baik bumi, langit beserta isinya, sehingga kita bisa menjadi seorang yang ulul albab tentang memaknai kalamullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran merupakan pedoman, merupakan petunjuk yang perlu kita garis bawahi, karena setiap huruf yang kita baca akan dilipat gandakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a fi kitabillah falahu bihil hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, wal aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun." Apa artinya hadirin? Siapa orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh, dalam tanda kutip Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan akan dilipat gandakan di asyrin amsalihha, menjadi 10 kebaikan, 10 ganjaran. Dan Nabi SAW tidak mengucapkan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, dan lam satu huruf. Berarti kalau kita kalkulasikan, kalau kita totalitaskan, kalau kita jumlahkan, kita mendapatkan 30 kebaikan. Belum lagi kita mengawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian disambung dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian surat yang kita kendaki, kemudian ditutup dengan shadaqallahul azim. Kalau kita kalkulasikan, sungguh tidak terbatas, sungguh tidak terlukiskan jumlah dan bilangan yang kita dapatkan pada hari itu. Maka dari itu saya mengajak, ayo sama-sama kita berubah untuk menjadi pribadi yang muttaqin, pribadi yang muhsin, pribadi yang mukmin, pribadi yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara kita selaku hamba Allah yang dhaif, umat akhir zaman, membaca Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan fasih. Yang pertama, saya kasih solusi untuk teman-teman dan rekan-rekan saya sekalian, bahwasanya kita selaku umat akhir zaman harus menumbuh kembangkan rasa cinta dan sayang terhadap diri kita sendiri, sehingga apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik dan benar. Itu yang pertama solusinya. Kemudian yang kedua, kita juga harus memaksakan diri kita. Yang tadinya malas, kita harus bisa berubah. Yang tadinya tidak ada kesemangatan dalam hidup, maka kita harus berubah. Kemudian poin yang ketiga, kita juga memang dituntut minta bimbingan kepada para kiai, para ustadz,
minta doa, minta wasilah. Mudah-mudahan dengan wasilah para kiai, para ulama, kita pun dipermudah untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, ini yang memang seharusnya kita garis bawahi, kita juga memang harus mengerti apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, setiap huruf, kalimat, juz, dan lain sebagainya. Kita pun bisa menumbuh kembangkan pola pikir yang baik untuk terciptanya pola pikir kehidupan yang lebih intelektual. Kemudian yang terakhir, saya juga mengajak kepada seluruh jamaah, marilah kita luangkan sedikit pun untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat, karena Al-Quran akan menjadi sahabat, karena Al-Quran akan menjadi penolong ketika kita berada di kuburan nanti. Siapapun itu orangnya, baik itu ibu, bapak, pacar, dan lain sebagainya, tidak akan mampu menolong kita ketika kita berada di alam yang sangat gelap gulita, kecuali Al-Quran yang akan menemani. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan video public speaking ini bisa bermanfaat, bisa memberikan kontribusi, wabil khusus untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.